Orang-orang Lemurian pun dulu sudah diserang oleh musuh-musuhnya. Jadi keturunannya itu kaum Atlannya itu kan dulu dia membantu kaum Lemurian untuk umat juga. Tapi dulu tidak ada yang sampai bertempur dan sebagainya itu. Tapi seorang raja yang bernama Balamin. Ada seorang raja bernama Balamin punya istri namanya Etnam. Nah, Etnam ini yang mempengaruhi Balamin agar dia itu, gimana sih Akang katanya. Kenapa begini-begini aja? Kenapa mau saja diperintah oleh kaummu? Kan gampang nyebutmu daripada Lemuria itu lebih gampang mu. Kenapa maunya diperintah-perintah mereka? Kan Akang bisa ini katanya, bisa memisahkan mereka mah baik-baik, akan protes kalau Akang kabur juga katanya gitu. Coba sendiri dong, masa diperbudak begini saja sih Akang teh gimana? Sabar aja ya, Cina ya. Kita nanti biarkan kan mereka ini yang orang tua kita katanya. Si Akang mah gitu. Nah terus hari kedua, ya nggak ada masalah. Masuk ke dalam pikiran yang namanya Etnam ini. Tadinya Balamin itu tidak berpikir seperti itu. Balamin beradab dan dia tahu tugasnya dan dia tahu diri. Tapi Etnam ini mulai dia sedikit ini membisiki ke Balamin itu. Ini loh, Kang, jangan begitu dong. Ini bisa berubah. Nah, begitu dia mulai terpengaruh sedikit demi sedikit, ayolah kita pindah aja dulu, Kang. Kita cari yang namanya pulau lah. Ya pasti ayah kita kan nyebutnya ayah kita kan. Ayah ibu kita mah pasti ngizinin lah, nggak apa-apa. Mereka mah tinggal bikin robot lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya mulai pindah mereka tuh, nggak dilarang oleh kaummu tuh, nggak dilarang oleh orang-orang Lemurian tuh, oleh itu nggak dia silahkan aja lah. Mereka pindah ke sebuah lautan dan di sana ada benua. Akhirnya disebutkan benua itu benua Atlan gitu kan. Lautnya itu lautan Atlan gitu kan. Ya udah kasih nama sendiri aja, silahkan aja sok juk sana gitu kan. Kan orang-orang baik kan orang-orangmu. Jadi ya udah pilihan ya silahkan aja ke sana. Nah di sana mereka sudah mulai mengembangkan teknologi nuklir. Kaum Atlan itu mengembangkan teknologi nuklir. Nah di sana Etnam bilang lagi ke Balamin tuh. Etnam juga punya itu, ibu-ibu rumpi juga mereka ada. Dari situ ngobrol mereka ngerumpi. Akhirnya kan mereka mulai kepikiran kalau misalnya ada mereka, kita mana bisa menguasai dunia nih gitu kan. Nah mulai dari sana mereka mengembangkan teknologi dan mereka mulai mengembangkan wilayah. Nah mulai bangsa Rama masuk ke sana karena dipanggil sebagai angkatan perangnya kaum Atlan ini. Akhirnya terjadilah itu yang namanya terjadi percobaan. Di mana percobaan itu sebetulnya yang memulai itu adalah Etnam itu, bukan Balaminnya. Tapi ketika percobaan itu gagal, percobaan menyerang ke kaummu itu gagal karena dirimu itu ada yang namanya Hirova. Hirova itu sebuah alat pertahanan yang sekarang pertahanan itu berupa gelombang suara. Nah sekarang itu jadi harfa, bentuknya itu seperti harpa. Ya. Hirova itu jadi semacam dawai-dawai yang terbuat dari dari benang-benang kraiman, itu logam yang sangat keras. Nah itu kalau misalnya mendenting dia itu dia mengeluarkan gelombang suara yang sangat tajam dan tinggi, dan itu bisa membentuk shield. Nah makanya ini begitu serangan nuklir mereka ngebalik ke mereka, akhirnya Etnam meninggal, mati. Di sana Balamin langsung ingin menuntut balas sampai sekarang. Jadi salah sendiri itu makan gitu kan, ngelempar mantul gitu, kena sendiri, salah sorangan kalau kata orang Sunda. Nah begitu sebetulnya cerita pintasnya itu semacam begitu. Nah kaum Atlan inilah yang menurut bahasa Lemuria itu Atlan itu berarti memisahkan diri. Arti dari Atlan itu memisahkan diri. Tadinya mereka keturunan dari kaum Lemurian yang mempunyai akselerasi 10%. Lemuria itu berarti kemakmuran, jadi makmur. Makanya orang-orang Sunda mah kan bilangnya begini, orang baliklah ke lembur. Kembali pulang kampung untuk menjadi makmur, lemur. Tapi karena suka ditambah konsonan lagi jadi lembur.
Padahal itu adalah lemuria gitu. Makanya balik ke lembur. Kalau energinya tinggi, teknologi tinggi, kenapa harus kalah begitu kan? Yeah. Nah itu aneh. Tapi itu ada semacam sejarah propaganda namanya itu. Jadi sejarah-sejarah propaganda yang seharusnya kita kaji ulang. Nah mereka itu sudah berpindah. Karena jam itu kan yang namanya pesawat sudah dikenal. Dan itu sudah pernah tertangkap oleh satelit yang milik NASA. 5.437 kali planet bumi. Besarnya itu. Nah sebetulnya bangsa Lemuria itu sendiri itu sebuah bangsa yang memiliki akselerasi sel tubuh itu 40%. Bangsa Lemuria itu 40%. Makanya cerita Lemuria ini menyebar dalam bentuk seorang superhero yang bernama Man of Steel, yang bernama Kal-El atau Clark Kent. Nah satu kemampuan dari seorang Lemuria itu seperti itu, yaitu diceritakan tentang Krypton kan. Itu sebetulnya di planet Lemuria itu seperti itu. Jadi ketika kita melihat cerita tentang Lemuria, itu seorang Lemuria itu karena kemampuannya 40% itu minimal kemampuannya seperti Man of Steel itu. Terbang itu tidak sulit, karena terbang itu caranya itu adalah memutarkan energi tubuh berlawanan dengan arah jarum jam. Dan kemudian tenaga besar seperti itu, tenaga yang sangat dahsyat, bagaimana hembusan, bagaimana X-ray vision, bagaimana itu tenaga bisa sebesar itu, sebetulnya itu wajar untuk orang-orang Lemurian, itu biasa-biasa aja. Nah terus planet Lemurian sendiri itu digambarkan sebagai Krypton kan di sana tuh oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster. Dan justru awal pertama kali ini ada pemelintiran cerita. Jerry Siegel dan Joe Shuster sendiri mendapat yang namanya informasi itu dari seseorang yang botak, yang di sana itu diterjemahkan sebagai Lex Luthor. Makanya dulu di komik Superman pertama itu botak dan jahat, tapi nggak laku kan komiknya. Akhirnya diganti jadi gambaran Lemurian yang sesungguhnya, karena orang-orang di sana itu kan memang baik-baik. Mereka mampu berkorban untuk orang lain dan mereka tidak mementingkan dirinya sendiri. Urusan pribadinya itu nomor 16. Yang penting urusan ini dulu, umatnya dulu. Terus mereka itu menolong siapapun, mereka bisa terbang, mereka itu yang lebih kena ke blueprint orang-orang sekarang. Makanya Superman yang ganteng itu kan, jadi dia bisa melakukan banyak hal. Nah itu akhirnya ngelaku karena itu yang kena print. Jahatnya itu akhirnya si Lex Luthor itu yang botak dan jahat itu akhirnya jadi lawannya, lawan abadinya Superman. Dia orang biasa tapi punya kejeniusan yang luar biasa. Dan Superman pun karena kebaikannya, bukan karena dia bodoh, tapi karena kebaikannya itu makanya dia sering mengalah. Orang-orang Lemurian pun dulu sudah diserang oleh musuh-musuhnya. Ada penganut-penganut ilmu hitam, termasuk ada salah satu ininya yang Mr. B-nya yaitu. Jadi dia memang punya kebiasaan suka mengambil bayi-bayi yang baru lahir untuk disedot otaknya. Ada penganut ilmu hitam yang memang dia suka mengambil bayi semacam begitu. Ya jadi semacam begitu. Jadi si orang tuanya itu begitu membuka pintu, itu sebetulnya kejadiannya lama itu tuh. Tapi dia dicuci otaknya, jadi si memori memori itu dihapus, jadi seperti Man in Black ya. Jadi dia membuka pintu, sebetulnya dia bicara dan sebagainya, itu kejadiannya lama gitu kan, buka pintunya saja dan dia masih di posisi berdiri misalnya begitu, tapi si itunya diambil si bayinya itu. Nah kalau yang 1,5 bulan bisa saja itu keguguran, atau misalnya janinnya itu tidak jadi dan sebagainya gitu kan. Tapi ini masalahnya yang 9 bulan, ini sering juga kejadian seperti itu. Ada penganut-penganut ilmu hitam, termasuk ada salah satu ininya yang Mr. B-nya yaitu. Jadi dia memang punya kebiasaan suka mengambil bayi-bayi yang baru lahir untuk disedot otaknya. Itu adalah untuk akselerator sel mitokondria manusia. Jadi si sel itu akan bisa menjadi berakselerasi dan akibatnya orang itu bisa menjadi terus awet muda begitu. Bahkan umurnya bisa menjadi ribuan tahun dengan cara seperti itu tuh. Itu penganut, ada ilmunya itu. Untuk penganut ilmu hitam ada yang semacam begitu.